Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid ini, kita dimusuhi oleh umat. Dimusuhi oleh siapa? Oleh dai-dai yang menyesatkan. Dari tokoh-tokoh ahlul bidah wasyirik. Mereka nggak senang dengan dakwah tauhid ini. Maka kita yang mendakwakan dakwah tauhid mulai dituduh oleh mereka dengan berbagai macam tuduhan. Tuduhan apa? Wahabi, sesat, keras, dan segala macam sudah tuduhannya. Karena apa? Kita mendakwakan dakwah tauhid. Tapi kalau kita dakwakan, wahai manusia, bertakwa kepada Allah, nggak dimusuhi oleh orang. Nggak dimusuhi, takwa kepada Allah. Suruh takwa, takwa. Coba kalau dibahas, apa mana takwa itu? Apa intinya takwa? Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ya dimusuhi kita. Kalau cuma takwa aja, atau umpamanya kajiannya membahas tentang masalah rumah tangga, ya nggak bakal dimusuhin. Bahasanya tentang artis, ya nggak akan dimusuhin oleh orang. Tapi kalau bahas tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, dimusuhi. Yang pertama kali yang nggak senang dengan dakwah ini, iblis, laknatullah alaihi. Syayatin, setan. Kemudian setan itu membisikkan kepada wali-walinya. Siapa wali-walinya? Yaitu a'immatul mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang mengajak kepada kesyirikan dan bid'ah. Mereka nggak senang. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, mereka nggak senang. Dan mereka berusaha bagaimana berupaya supaya dakwah ini mati. Nggak ada lagi dakwah ini. Makanya kalau minta izin pengajian di masjid mana aja dakwah tauhid nggak boleh. Nggak boleh. Itu seperti itu mereka. Karena yang mereka nggak senang tentang dakwahnya, isi dari dakwah ini. Makanya kita harus dakwahkan. Nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena inilah dasar pemersatu umat dan syarat untuk masuk surga dan juga untuk mencapai kebahagiaan manusia dunia dan akhirat dengan ini, dengan tauhid. Tidak ada yang lain. Bagaimana memberi masukan kepada saudara kita yang termasuk ekstremis dalam berpikir terkait keislamannya, namun secara objektif. Karena sejauh ini observasi yang saya lakukan, tipikal orang seperti ini cenderung tidak open minded. Jazakallah khair al-mukarram wa iyyakum. Yang penting kita berusaha saja disampaikan. Kami ceramah seperti ini, Bapak Ibu keliling kemana-mana. Dan banyak di YouTube, banyak di internet. Dan ternyata alhamdulillah banyak yang sadar. Banyak yang sadar Bapak Ibu. Karena orang itu ada titik jenuh. Ketika sudah berada di titik jenuh, nah dia mulai siap untuk sadar. Terutama orang baru tobat itu masih keras-kerasnya. Setelah itu dia bosan sendiri. Setelah bosan sendiri, nah baru mau dengar ceramah kita, gitu loh. Oh ternyata enak ini ya, ikut ini saja saya. Nah kemarin nggak mau. Kami dulu ketika masih keras Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami. Ternyata saat itu kami sombong dan ujub. Itu dua sifat. Sombong dan ujub. Tapi nggak sadar. Sekarang kami baru sadar. Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub. Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya. Itu sombong. Yang kedua ujub, karena mereka merasa lebih baik dari yang lain, mereka merendahkan yang lain. Kami dulu begitu, dan sekarang kami baru sadar. Kami bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Dulu ketika kami masih di seperti itu yang ada itu kebencian. Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, nggak ada nilainya di depan mata kita. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Itu sudah dicuci otak seperti itu. Tapi setelah kami putuskan keluar, kami mau membuka diri, kami tambah referensi pengajian, baca buku, Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu lautan yang nggak bertepi. Sehingga kami sekarang walaupun beda pendapat tetap saling cinta. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix Shaw, Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Fauzil Azim, dan yang lain-lain, Ustadz Umar Mita, kami saling cinta karena Allah. Walaupun ada beberapa perbedaan di antara kita. Toh intinya sama, kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nunggu titik jenuhnya Bapak Ibu. Ya didoakan aja, doakan dapat hidayah.
Iya, itu nggak sadar. Ibaratnya orang kerja di pabrik kulit, Bapak Ibu. Pabrik kulit itu baunya enak atau nggak enak? Bau nggak enak. Pabrik kulit baunya nggak enak. Tapi yang kerja di sana itu nggak bau. Karena hidungnya sudah terbiasa bau nggak enak. Lah untuk menyadarkan dia, harus dikeluarkan dulu dari pabrik kulit itu. Dikeluarkan dulu, nah diajak piknik dulu. Jalan-jalan. Untuk dinormalkan dulu hidungnya. Setelah diajak jalan-jalan, hidungnya sudah normal, ajak balik ke sana. Ternyata dia baru sadar, ternyata baunya nggak enak ini ya. Iya, seperti itu. Kalau nggak gitu nggak bisa, keluarkan dulu. Ditata dulu otaknya. Ini sudah rusak otaknya, ditata kembali. Betul, saya jujur Bapak Ibu. Sudah dirusak otaknya dengan ajaran kebencian. Maka perlu ditata kembali. Misalnya dari kelompok salafi, kita katakan, kamu tetap salafi, nggak masalah. Saya tetap salafi, nggak berubah. Ya. Cuman yang berubah adalah sikap, menyikapi perbedaan pendapat. Kalau dulu langsung vonis sesat. Nah, sekarang enggak, monggo silakan. Beda pendapat. Tapi kita tetap bisa bersinergi, kita saling menghormati, masing-masing punya hujah, masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya kitab, masing-masing punya ulama. Monggo silakan. Insya Allah masuk surga semuanya. Karena intinya sama, ahlus sunnah wal jamaah. Rukun Islamnya sama 5, rukun imannya sama 6, Al-Qur'annya sama, haditsnya sama, ya syaraknya sama, tafsirnya sama, sholatnya menghadap kiblat yang sama, semuanya sama. Paling-paling beda apa sih? Ya, paling-paling beda ya tahlilan, maulid, haul dan semisalnya. Insya Allah masuk surga semuanya. Seperti itu. Jadi ya kita terangkan saja. Mereka mau, alhamdulillah. Mereka nggak mau, yang penting kita terus menjelaskan, memberikan pencerahan, kita mendoakan. Insya Allah kebenaran itu ada cahayanya. Dan insya Allah, dan cahaya itu akan masuk ke dalam hati orang yang memang siap untuk menerima cahaya itu. Jujur, kami dulu keras Bapak Ibu. Sehingga kalau ada teman-teman yang keras, kami nggak kaget. Kami hanya mengatakan, saya sudah melewati masa-masa seperti itu. Ya. Atau bahasa mudahnya itu sudah hatam lah. Sudah hatam, sudah tobat, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Yang lainnya aja.